ini saya perlu luruskan, Mas. Jadi pertanyaan sampean itu banyak di masyarakat, tapi saya luruskan biar gampang. Ya gini, malam di hari biasa sama di malam Ramadan, Ramadan biasa, ini kemuliaannya lebih besar mana, Mas? Kalau lebih besar pasti lebih besar bulan Ramadan. Pasti lebih bulan Ramadan tanpa ada Lailatul Qadar, Mas. Orang kalau sudah tahu tentang kebesaran bulan Ramadan, itu enggak dikasih Lailatul Qadar pun dia sudah suka. Nah, maka dari itu cara beramal kita ganti niatnya. Kita niatkan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan ini. Nah, nanti proses ngurasnya akan gampang, Mas. Tapi kalau enggak sadar, apalagi ibadah itu menjadi beban, ya akhirnya dia ya sebenarnya enggak apa-apa itu mengaji di 17, karena kan Nabi juga mensyariatkan di malam ganjil. Tapi kan kita ganjil pun juga enggak tahu itu yang 17 atau selikur, atau kalau kita tiap hari walaupun enggak dapat Lailatul Qadar, kita sudah mendapatkan kemuliaan di malam Ramadan, dan itu pahalanya besar sekali, bisa dilipat gandakan 70, Mas, minimal sampai 700 kali lipat. Bayangkan sampean ngaji, Mas, Bismillahirrahmanirrahim, masih Bismillah tak itu, Mas, itu hurufnya totalnya 19 huruf ba sampai Allahi Ar-Rahimi. Itu orang di Allah itu ngasih ganjaran orang yang ngaji itu bukan per ayat, Mas, tapi per huruf. Besarnya kemuliaan Allah karena Quran juga kalamnya Allah yang mulia, itu ngasih pahalanya itu per huruf, Mas. Kalau orang sedang dalam sholat, itu per huruf pahalanya 50, Mas, kemuliaannya. Kalau dalam keadaan suci, pahalanya 25, tapi di luar sholat. Misalnya darus habis tarawih, kan keadaannya suci. Itu per huruf pahalanya 25. Nah, dan yang tidak berwudu atau tidak suci, contoh orang yang hafalan Quran, dia ngaji di motor, di mobil, itu per huruf masih dapat 10 kemuliaan, Mas. 10. Itu hari biasa, Mas. Kalau Ramadan bisa dikalikan 70 sampai 700 kali lipat. Itu masih bab ngaji. Belum tarawih, belum zikir dan sebagainya. Masya Allah, kemuliaan Ramadan itu luar biasa. Makanya saya luruskan, kalau kita memang niat menghidupkan malam di bulan Ramadan, insya Allah Lailatul Qadar itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari Lailatul Qadar. Saya balik ini biar fakta di masyarakat atau pemikiran di masyarakat jadi gampang. Kita menghidupkan Ramadannya, pasti Lailatul Qadar ikut. Niku tadi berarti sungguh istimewa sekali bulan Ramadan, Gus. Apalagi bonus dapat Lailatul Qadar. Wes istimewa lagi. Itu tadi mengenai sedikit pembahasan dari Lailatul Qadar, rekan-rekan kita. Nah, kita akan memasuki sesi Q&A. Jadi sesi tanya jawab ini, Gus. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan. Karena kan berapa puluh ribu ini. Ini kalau dihitung dari hurufnya, ini sekitar ada hampir 1000 lebih lah, Gus. Hampir 1000 lebih. Ini kalau dari hurufnya. Coba itu ayat Quran. Wah, istimewa. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari Ibnu IPPNU Joho, Ranting Joho niki. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya dengar dari Ustadz bahwa jika pada malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar dan anjing tidak menggonggong, apakah hal tersebut benar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Gus Tata, kalau pada malam Lailatul Qadar terjadi itu anjing tidak menggonggong dengan tanda kutip yang sudah dijelaskan. Lalu ini ada pernyataan lain bahwa air laut menjadi tawar. Itu apakah betul, Gus? Ini sebelum saya jawab, saya luruskan dulu. Jadi istilah anjing menggonggong itu tadi kan bahasa teks. Ya, bahasa teks, belum bahasa tafsir ya. Jangan dipahami secara teks. Ini termasuk air laut itu, Mas. Air laut tawar itu mungkin juga bahasa teks, Mas. Karena saya sendiri kalau malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar itu wallahu alam. Saya baru tahu pertanyaan ini, nanti saya cari di rumah di kitab kemuliaan. Tapi saya yakin itu juga kalau memang benar itu bahasa teks, itu masih ada tafsirnya. Jadi bukan laut semua jadi tawar, itu kan secara teks, Mas. Dan belum ada mungkin
saya punya teman atau saya sendiri ngecek di pinggir laut, mendino ngerasakne banyune iki asin atau enggak gitu kan ya, belum ada. Saya yakin itu juga bahasa teks, bahasa majas itu bahasa. Dan majas itu ada artinya. Nah, itu wallahu alam, tapi intinya seperti itu. Intinya pokoknya malam Lailatul Qadar itu membawa kedamaian. Seperti kita ya kalau sudah beristri membawa kedamaian dengan istri. Gus. Ini untuk yang sudah mendapatkan istri dan mengikuti live streaming kita pada malam hari ini suatu keistimewaan dari Gus Tata ini, nggih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Gus, karena ini sudah ada beberapa, bisa diunjuk dulu Gus kopinya, biar lebih santai. Ini tadi saya rasa cuma sebagai gan saya sudah pengen sekali ya. Monggo. Ya, rekan-rekan kita yang sudah mempersiapkan kopinya di rumah, silahkan diminum, silahkan diunjuk, silahkan dinikmati. Tapi jangan memalingkan pandangannya dari live streaming kita pada malam hari ini, karena setiap huruf yang disampaikan pada malam hari ini kata Gus Tata itu sudah membawa keberkahan bulan Ramadan. Ngerti nggih? Sama seperti kalau darus kan kita juga mengkaji ilmu. Nggih, ini pertanyaan yang kedua Gus Tata. Yaitu dari Muhammad Fuad Al-Hafid. Ini dari kalau nggak salah dari Ranting Sumberagung. Assalamualaikum. Nama saya Fuad dari perwakilan Ranting Sumberagung. Apabila seseorang sanggup menghabiskan waktu di malam Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak amalan-amalan soleh seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, beristighfar, zikir, berdoa, dan amalan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka secara otomatis kadar keimanan orang tersebut akan bertambah. Pertanyaannya, apabila orang tersebut mendapatkan atau menjumpai malam Lailatul Qadar, apakah ada perubahan dari segi sisi atau sikap atau perilaku setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Gitu Gus. Jadi sikap atau perilaku setelah orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Jadi tandanya kita bisa tahu memperoleh Lailatul Qadar atau tidak, itu hubungan kepada Allah itu tambah dekat. Dan yang kita pikirkan ini kebanyakan Allah. Saya tanya Mas, sampean dari pagi tadi ya sampai hari ini porsi mikir Allah atau mikir kenikmatannya sedikit, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, itu sampai sekarang itu berapa persen Mas? Kalau di persen mungkin dibanding dengan apa yang sudah diberikan Allah belum sampai 1% Gus. Untuk mikir tentang kebesaran Allah kebesaran Allah mungkin sekitar 50%-an lah Gus, karena saya sendiri juga mengakui kalau saya itu masih sering mendoakan Allah dalam artian alah kok saya sholat jangan waktu nih seperti gitu Gus. Jadi masih menyempelekan khususnya untuk waktu-waktu sholat. Jadi namanya zikir itu kan mengingat Allah Mas. Zikir itu tidak harus dengan kata, tapi yang tujuan zikir itu biar hatinya itu tidak lepas dari Allah. Dalam hal apapun itu sebenarnya kita bisa menghubungkan kegiatan kita dengan Allah. Contoh minum kopi ini tadi, bismillah, ngeruput roh legine, alhamdulillah. Itu kan bismillah sudah ngawali dengan Allah, karena dikasih kenikmatan. Alhamdulillah bisa menikmatinya, kita bersyukur pada Allah. Jangan sepelekan Mas, hal kecil pun kalau dikasih sip nilai Tuhan Allah itu jadi besar Mas. Banyak wali-wali Allah itu gara-gara makan dan minum Mas. Itu diangkat proses jadi wali itu gara-gara makan. Karena dia tahu syukurnya itu luar biasa. Wah, semangan itu luar, ngeruput kopi itu nikmatnya dan bersyukur sekali kepada Allah. Dan Allah itu pasti sangat suka kepada orang yang bersyukur kepada Dia. Ada hambanya yang bersyukur kepada Allah itu Allah sangat suka. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu persentase dia menjalani kehidupan setelah itu besoknya pagi itu lebih banyak dia memikirkan Allah. Bukan tidak memikirkan dunia, tapi dunia itu sebagai alat atau jembatan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh minum, bangun tidur, alhamdulillah, ada doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi isinya syukur. Ada ujian ini, astagfirullah, sabar, itu kembali lagi pada Allah.
Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, porsinya mengingat Allah itu tambah. Nggih. Saya jelaskan sedikit. Orang kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu malam itu mesti nangis nyeseli dosanya, ingat Allah. Tanda orang yang menangis di malam Lailatul Qadar itu dia sebenarnya sedang disalami malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu ketika malam Lailatul Qadar semua turun nyalami orang yang sedang beribadah. Itu di surat Al-Qadar ada itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nggih. Malaikat itu semua menyebar ke bumi, menyampaikan rahmatnya. Nah, makanya pemahaman Lailatul Qadar ini harus kita peruncing supaya kita ini benar-benar bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Kembali lagi, kita bukan mencari 1000 bulannya, tapi mencari kenikmatannya berbuat pada Allah. Nggih. Nah, nggih. Jadi seperti itu nggih rekan Fuad Al-Hafid dari Sumber Agung. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun Facebook Aryan Alif Setiawan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Sumber Agung lagi ini. Mau bertanya, kenapa kok dinamakan malam Lailatul Qadar? Kok bukan malam Minggu atau malam Jumat gitu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini harus ditampung, Mas. Ini mungkin ada yang belum jelas. Nyapo kok dari Lailatul Qadar? Sekarang itu nanti nyambung yang lain. Kenapa itu malam Sya'ban itu Sya'ban? Kenapa itu malam hari raya dan sebagainya? Karena setiap hari itu ada kekhususan tiap hari sendiri. Semua hari itu baik, Mas. Nggak ada hari jelek. Jadi mungkin, kalau mau ada acara ini harinya kurang pas. Tidak ada. Hari itu semuanya baik. Tapi ada yang hari lebih baik dan paling baik. Termasuk hari-hari yang istimewa ini. Ada malam nisfu Sya'ban, malam pertama bulan Rajab, malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam hari raya. Ini merupakan malam istimewa. Nah, kenapa kok dikasih nama itu? Karena memang ada sejarahnya dan ada maksudnya. Dan ada kemuliaannya sendiri. Kalau malam nisfu Sya'ban itu malam pergantian rapot, ya. Rapot kita setahun diganti rapot baru, rapot Kalau Lailatul Qadar ini malam kemuliaan dan berlipat ganda kenikmatan dan ganjaran itu. Jadi sesuai dengan prosesnya, Mas. Jadi nyapo kok diarani gini karena memang ini ada kemuliaan ini. Terus lah ini kalau kembali lagi, lah nyapo kok itu ada Lailatul Qadar, ada nisfu Sya'ban, yaitu wallahu alam lagi. Itu jangan dilogika, kembali di situ. Itu kita urusan iman, kita sudah percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai logika ini nggak bisa, Mas. Logika ini terbatas, Mas. Terbatas. Sampean bisa merasakan gambarnya leginya kopi ini tadi gimana? Merasakannya, Gus. Gambarnya? Kalau gambarnya wujudnya belum bisa, Gus. Kalau tidak dirasakan mungkin. Nah, kalau tahu cara pembuatannya, iya. Mungkin sekarang tahu. wujudnya manis itu gimana, Mas? Manis. Padahal sampean kalau minum kopi dikasih garam itu rasanya enggak manis. Kok wujudnya rasanya beda? Itu wujudnya gimana? Bisa dilogika itu? Sulit sekali, Gus. Makanya sulit. Logika itu terbatas. Makanya kalau urusan kepada Allah itu lupakan logika. Kita itu hamba. Namanya hamba itu pasrah kepada Allah Raja yang Maha Raja ini. Gus. Bagus. Nanti biar konstruktif berpikirnya itu biar jalan. Jadi niku nggih rekan Aryan Alif Setiawan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Luka Pacioli. Ini yang hadir pada malam hari ini diantara kita, Gus ini. Mau tanya Ustadz, kan banyak amalan yang ampuh untuk dijalankan di bulan Ramadan ini. Salah satunya tadarus atau membaca Al-Quran. Kan ini eranya gadget nih. Banyak kan teman-teman yang membaca Al-Quran melalui HP. Itu apakah boleh? Kalau boleh, afdal yang mana? Terima kasih. Dari Ibnu Joho. Ya. Bagus, pertanyaan bagus.
memang lagi musim Mas. Nggih. Ngaji lewat gadget ini dan meninggalkan mushaf ini sekarang lagi booming. Jadi Nggih. ngaji itu dimanapun pakai, bahkan di luar negeri pun pakai gadget. Ini menanggapi hukum ngaji pakai gadget. Quran itu sebenarnya tidak ditulis Mas. Quran turun itu tidak sesuai langsung jadi buku, itu bukan. Quran itu menjadi kalam, perkataan, kalam dan sebagainya, kalamnya Allah. Itu tidak ada teksnya. Kenapa kok di teks? Karena setelah zaman sahabat banyak yang meninggal, itu penghafal Quran itu semakin berkurang. Akhirnya mulailah zamannya Khalifah Utsman itu ditulis. Sejarahnya Quran itu ditulis itu bukan langsung sesempurna ada harokatnya Mas. Masih huruf gundul, tidak ada titiknya Mas. Persentase itu terus lama-lama orang itu juga kesulitan baca ba atau ta atau sa padahal peraunya sama. Nah akhirnya mulai diperbarui lagi ada titiknya. Setelah ada titik lambat laun orang bingung lagi ini ba atau bi atau bu. Akhirnya timbullah harokat. Nah jadi Quran itu sampai sekarang pun ada perbarui lagi. Orang tuh malas buka, malas baca tajwid. Sekarang ada Quran namanya Quran digital. Itu kalau tangan kita dipegang gini dengan bawa remote-nya itu sudah bunyi. Jadi, tiba tulisan iki unine ngene. Nah, sudah bukan air lagi, sudah canggih sekarang. Jadi nanti Quran itu selama masa ke masa pasti akan ada pembaruan. Tapi bagaimana kita menyikapi Quran? Di Quran itu di surat Al-Waqiah itu ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Jangan memegang kitab ini kecuali dalam keadaan suci. Nah, kitab Allah menurunkan itu belum bentuknya kitab, Mas. Belum bentuknya mushaf. Tapi banyak salafus soleh, pokoknya di sesuatu itu, entah itu lembaran, entah itu tulang, entah itu daun, ada ayatnya Quran, itu harus dengan keadaan suci. Dan gadget ini adalah ibarat kalau saya simpulkan ini sebagai kertas Mas. Samaan itu bedanya ijazah sama kertas koran itu apanya Mas yang menjadi beda? Tulisannya atau isinya? Isinya Mas, tulisannya sama Mas. Isinya. Samaan bakar koran berani? Berani. Bakar ijazah samaan berani? Enggak berani Gus. Kenapa kok nggak berani? Karena kan isinya penting. Nah itu yang membedakan itu. Sama-sama itu di mushaf di kertas, ini di HP atau di kertas yang lain. Kalau kita podo kertasnya nyapa wudu, itu salah besar. Podo-podo HP ini nyapa wudu, salah besar. HP ini fungsinya banyak. Kalau dibuat Quran dibuka, ini otomatis jadi mushafnya Quran. Itu sama saja. Gimana hukumnya membawa HP yang ada aplikasi Quran ke WC? Kan banyak. Dan selama HP itu tidak difungsikan sebagai mushaf, sebagai Quran kan nggak masalah. Kalau baru dia misalnya Quran di jero WC, itu yang nggak boleh. Nah, makanya ngaji di Quran itu juga di gadget harus dalam keadaan suci. Nah, ini harus diluruskan. Yang harus megang suci itu di mushaf, di kertas. Salah. Yang buat suci itu bukan kertasnya, tapi apa? Isinya. Nah, ini harus diluruskan. Jadi seperti itu rekan Luka Pacioli. Nah, selanjutnya pertanyaan dari akun Facebook Dinar Hikmah Mart Jajar. Ibu yang menyusui apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Menurut saya kurang maksimal dalam menjalankan puasa karena tidak bisa ikut puasa karena anak saya tidak bisa dikasih susu formula dan masih tergantung kepada saya. Seperti itu. Ya. Bisa dijawab? Monggo. Nah, ini untuk yang rekan-rekan lain. Jadi begini. Saya ulangi lagi, ibadah itu tidak harus sampean keadaan suci atau kalau memang sholat kan wajib. Kalau itu kan yang sifatnya sunnah, sholat malam dan sebagainya. Saya tanya Mas, kira-kira ngopeni anak, nyusui anak, itu ibadah atau hanya rutinitas? Ibadah Gus. Ibadah.
dia menidurkan anak, dia kerja untuk anak, semuanya ibadah. Nyusui termasuk itu juga ibadah. Dan nyuwun sewu, wanita itu mulia, makanya banyak keringanan. Dan menuruti keringanan itu juga ibadah, Mas. Contoh orang hafid itu dan orang yang sudah seneng sholat, wong wedok, udah seneng poso. Wes aku gak dikai ganjaran gak apa, sing penting aku panggah sholat, keadaan HL. Soalnya apa? Rasanya nikmatnya sholat dia sudah tahu. Tapi dia nanti kalau tetap menjalankan itu, dia malah dapat dosa, Mas. Karena tidak menaati perintah Allah ketika belum keadaan suci, jangan beribadah. Maksudnya beribadah yang madhoh itu juga dia menuruti ketika HL, itu dia wis pasrah, aku gak sholat, itu sudah ibadah, Mas. Karena Allah sendiri yang, kita kan menaati perintah Allah itu kan juga ibadah. Nah termasuk itu nyusuin. Sebenarnya ibadah itu gampang sekali, Mas. Cuma kebanyakan orang itu mikirnya ibadah itu sholat, ngaji, dan ibu menyusui itu juga luar biasa. Saya punya istri itu kalau sayang jadi saya nggak kuat, Mas, ngopeni anak itu, Mas. Itu ibu itu luar biasa. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu itu beneran, Mas. Makanya bagi para ibu nggak usah takut ketika Ramadan memang nggak bisa berpuasa karena menyusui, itu memang karena tugas, tapi nanti diganti dengan qadha puasa dan bayar fidyah bisa. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar masih bisa, Mas, dengan cara dengan ibadah. Kalau masih sholat ya dengan sholat, mungkin sholat wajib ditambah sholat ba'diyah, itu juga sudah mengandung kemuliaan. Ketika itu Lailatul Qadar dia juga dapat menyusui anak, dan yang penting niatkan ibadah, Mas, semua karena Allah. Bukan, jangan di itu tadi, semuanya yang penting lillahi ta'ala. Walaupun sholat kok gak lillah ya gak jadi. Sholat gara-gara pengen dilihat maratua itu ben sregep lah, atau biar dilihat si calon ben sregep. Aku lagi traweh, aku sing ngaji sik ben mapak Lailatul Qadar, WA ngono ngene pacari, niatnya kan untuk pamer kepada pacarnya. Padahal nggak tahu yang ngaji tenan karo turu gak poran, kita nggak ngerti. Maka dari itu kita luruskan bahwa yang penting itu niatnya ibadah pada Allah. Tapi bukan berarti meninggalkan yang wajib loh, Mas. Wes aku tak nyusui tok gak sholat mergo bukan. Tetap yang wajib itu dilaksanakan. Cuma ibu kan enggak, pertanyaan tadi kan enggak bisa melaksanakan yang sunah-sunah yang kayak di musola-musola itu. Dia di rumah pun juga bisa ibadah. Jadi seperti itu nggih, Bu Dinar Hikmah Mart Jajar. Jadi dengan menyusui anak panjenengan mawon itu sudah dihitung ibadah besar itu, Mas, pahalanya, Mas. Bapak-bapak itu belum tentu bisa itu. Saya yakin, saya sendiri bapak itu ngopeni anak kecil, wah luar biasa perjuangan ibu itu. Jangan sampai durhaka pada ibu ya, rekan-rekan ibu PPN. Dan doa ibu itu lebih mujarab daripada wali seluruh dunia. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun Misbah Dirgantara. Hari ini yang namanya Misbah ramai, Mas, ya. Iya, viral. Malam hari ini viral ini. Pertanyaannya begini. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dan pertanyaan saya, 1000 bulan itu apakah 1000 bulan seperti Ramadan atau bagaimana? Dan waktunya selesai maghrib sampai tengah malam atau jam-jam tertentu? Seperti itu, Gus. Jadi apakah pahala yang dilipat gandakan selama 1000 bulan itu apakah seperti pahalanya bulan Ramadan atau pahala beribadah di bulan-bulan lain, seperti itu, Gus? Iya, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi saya luruskan gini lagi, saya ulang. Jadi namanya malam, Mas, hitungan malam secara hitungan kalender Islam. Kita itu kan menghidupi 2 kalender, Mas. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi itu pergantian hari itu dimulai pada pukul 00.00. Kalau pergantiannya Hijriah itu dimulai setelah maghrib. Maghrib itu sudah hitungannya malam. Nah, maghrib itu masih prosesnya, isya itu malam. Makanya tahajud itu setelah isya, bukan setelah maghrib. Tapi pergantiannya maghrib itu. Maghrib itu kan proses matahari terbenam walaupun masih padang, itu kan masih sudah maghrib. Ketika sudah gelap semuanya itu baru masuk isya.
Nah, waktu malam yang sebenarnya itu mulai isya sampai subuh. Ya. Dan Lailatul Qadar itu yang di malam itu, Mas, bukan hanya satu waktu. Yang mulai dari isya sampai subuh itu kemuliaan Lailatul Qadar ada. Nggih. Nah, jadi jangan salah tafsir, tiba-tiba teko jam 12 tok ataupun teko jam 2 bengi. Itu enggak. Memang waktu mulia untuk kedekatan dengan Tuhan itu sepertiga malam akhir. Tapi namanya malam itu jam 9 itu ya sudah bisa, jam 8 sudah bisa. Makanya tarawih itu nyapa bareng isya langsung, karena bareng isya itu sudah dihitung malam. Nah, itu juga termasuk qiyamul lail. Bukan tarawih sendiri. Tarawih itu sudah qiyamul lail itu. Nah, jadi pemahaman masyarakat harus diluruskan. Namanya Lailatul Qadar itu seluruh malam, mulai isya sampai subuh terbit fajar. Kalau sekarang malah ada yang sudah sudah banyak yang wanti-wanti. Imsak itu kan 10 menit kurang subuh. Berarti sudah sebentar lagi mau masuk subuh. Saman bar imsak donga ketika Lailatul Qadar itu masih digandakan 1000 bulan. Dan bulan yang digandakan itu bulannya lah. Ada hari, ada minggu, ada bulan. Ini yang digandakan bulannya. Bukan bulannya sampai, tapi bulan. Bulan biasa, bukan bulan Ramadan tok. Satu bulan. Nah, kalau 1000 bulan itu dibagi 1 tahun itu berapa, Mas? 12. Kan 1 tahun 12. Itu ketemu 83,4 bulan. Dan 83 tahun 4 bulan. Ibadah sewengi ganjarannya 83 tahun. Itu 1 tahun ketika Ramadan. Kalau setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, istimewa umat Nabi Muhammad itu. Gus. Jadi seperti itu rekan Misbah Dirgantara. Selanjutnya ada pertanyaan dari akun Facebook Hiranuma Nurul Izulmi Oi. Assalamualaikum, saya Haifah Nurul Iman dari Ranteng Pagu. Ingin bertanya kepada Bapak Sultan. Ini murid saya ini, nanti saya bisa. Apakah Lailatul Qadar hanya diberikan pada orang-orang yang beriman, sedang yang bermaksiat tidak mendapatkannya? Sekian terima dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Gustan. Monggo dijawab. Ya. Sekarang misalnya sampean ini sebagai pembagi hadiah, Mas. Saya tanya, nanti biar yang di rumah paham. Sampean mau menghadiahi orang yang manut atau yang bergudul? Yang manut. Ya, jelas yang manut. Yang manut ini sudah usaha manut yang ini sampean. Dia sudah usaha. Dan yang bergudul itu wis dikai lek manut sudah dikasih tahu itu, lek manut tak kei hadiah sudah, tapi dia tetap bergudul. Ya mesti jelas otomatis dapat. Tapi nggak tahu loh ya, kita hati niatnya orang itu nggak tahu loh. Kira-kira kayak jaga portal tapi hatinya itu lillah, dia bisa mendapatkan. Makanya kita tidak bisa vonis sekarang. Itu hanya urusan Allah. Tapi kalau memang benar-benar maksiat, jelas tidak. Tapi kalau ibadah itu bisa. Dan ibadah sekali lagi banyak caranya. Nah, oke, sudah jelas. Sudah. Jadi ibadah itu ada banyak caranya, kecuali tidak maksiat. Berarti orang yang melakukan ibadah tersebut masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ngoten nggih. Selanjutnya dari akun Facebook Yunita Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Tawang mau bertanya, apakah sholat malam berjamaah yang dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dimaksud dengan sholat Lailatul Qadar, apakah keutamaan berjamaah di masjid selama Ramadan? Masih bisakah saya mendapatkan Lailatul Qadar dengan salat di rumah? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kali ditanyakan itu apakah sholat malam setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dinamakan sholat Lailatul Qadar. Lalu apakah keutamaan sholat selama Ramadan, sholat berjamaah selama Ramadan, dan masih bisakah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sholat di rumah? Seperti itu, Gus. Iya. Ini saya jadi ngulang-ulang sebenarnya. Nanti bagi yang barusan gabung, ini saya mungkin ikuti dari awal dulu. Nanti biar penjelasannya nggak diulang-ulang. Tapi enggak apa-apa, saya ulang untuk sekarang nggak apa-apa. Jadi sholat di rumah dimanapun tempatnya, kalau niatnya ibadah
Dan itu ketika di malam Lailatul Qadar itu juga bisa mendapatkan kemuliaannya Lailatul Qadar. Kalau memang niatnya ibadah dan benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah semata, tidak ada karena yang lain. Dan untuk cara mendapatkannya itu ada yang berjamaah sholat Lailatul Qadar, sholat tahajud dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cara kiai-kiai di kampung masing-masing. Karena banyak mas yang nggak tahu, contoh orang awam, dia wis pokoknya manut pengen ibadah tapi nggak tahu. Akhirnya sama kiainya, yo kita tahajudan bareng, diadakan sholat Lailatul Qadar, sholat dalam rangka untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena kan pemahaman orang di masyarakat kan berbeda-beda. Ada yang manut kiai, ya wes sama kiainya gitu. Nah, jadi banyak cara untuk menjemput. Salah satu caranya untuk itu, ada jamaah tahajud bareng. Dan kalau kita memang di rumah bisa lebih fokus dan lebih banyak daripada jamaah, itu nggak apa-apa kita sholat sendirian di rumah. Tapi kalau kita nggak bisa, kita lebih baik ke jamaah. Jamaah itu walaupun kita nggak kusuk, kita tetap dapat kemuliaannya jamaah, mas. Karena jamaah itu kemuliaannya banyak sekali. Walaupun sebenarnya kita nggak kelingan Gusti Allah selama sholat, kita tetap sah. Karena kita sudah diikut dalam satu rombongan. Nah, tapi kalau kita memang pengen ibadah sendiri di rumah dan yakin bisa lebih khusyuk daripada yang jamaah, kenapa tidak? Ya. No way, nah, bahasa gaulin, no way. Jadi bahasanya, selama kita beribadah lebih nyaman atau lebih tenang di rumah, itu berarti pahalanya sama saja ngonten Gus. Ya. Tapi lebih baik kalau berjamaah. Ya, jadi itu tadi beragam pertanyaan dari para netizen Facebook PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Wates Gus, dari ujung timur sampai ujung barat. Pertanyaannya itu banyak dan alhamdulillah berbeban semuanya. Dan ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Gus. Jadi nanti kita bahas di akhir forum kita pada malam hari ini karena juga berkenaan dengan durasi. Ya, rekan-rekan kita yang berbahagia, lalu apa yang dapat kita petik daripada pertemuan kita, daripada kajian kita pada malam hari ini? Ya, jadi yang dapat kita simpulkan adalah sebagai kita kaula muda, khususnya Ibnu IPPNU Kecamatan Wates, kita harus berbondong-bondong, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Tidak hanya dengan memancing pada 10 hari terakhir, tetapi dengan cara menguras mulai dari hari yang pertama Ramadan sampai dengan nanti tanggal 30 Ramadan. Seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri forum kita pada malam hari ini, Gus Tata mohon barokah doanya supaya majelis kita dapat mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Gus Tata. Saya enggak ada closing monggo seremoni ini. Oh ya. Sekalian closing sambil doa gitu Gus. Ya, ini begini, ini mohon diperhatikan yang di rumah dan dimanapun teman berada. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling mulia karena nabinya. Saman pernah request lahir di umat di zamannya Nabi Adam? Belum pernah Gus. Di zamannya Nabi Nuh? Belum. Nabi Ibrahim? Belum pernah. Tapi kita semua yang ada di sini yang melihat ini, kita ditakdirkan lahir dan beragama Islam di umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi paling mulia, umatnya menjadi mulia, Mas. Walaupun umurnya pendek, Allah itu ngasih bonus yang begitu banyak. Kalau sampean ternyata ditakdirkan jadi umatnya Nabi Isa, melihat umatnya Nabi Muhammad seperti ini sampean Mary atau tidak? Mary Gus. Mary ya? Mary, Kita kan dapat kemuliaan yang banyak dan begitu mudah, Mas. Gus. Nah, ini saya tekankan sekali lagi. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad sudah dikasih bonus banyak, dikasih keringanan banyak, kita tidak mau memanfaatkan. Oleh bahasane wong kampung itu dan yo goblik, wis. Goblik tenan. Kalau saya jadi umat terdahulu ndelok umat sekarang tuh wong kayak gak gelem memanfaatkan bulan Ramadan, gak gelem memanfaatkan adanya Lailatul Qadar dan goblik banget itu. Nah, karena kita itu lahir di zamannya Nabi Muhammad,
dikasih kemudahan yang banyak, dikasih bonus yang banyak. Ini tidak ada di umat zaman terdahulu. Umat terdahulu itu meri kabeh, Mas. Nah, maka dari itu saya pribadi mengajak, ayo kita ini sebagai terlahir di zaman sekarang satu bersyukur. Caranya bersyukur gimana? Itu dengan memperbanyak ibadah, melakukan kebaikan dengan sesama untuk memang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke ya? Bisa dipahami, Mas? Bisa. Jangan sampai kita dipisui umatnya Nabi Ibrahim. Beli ke awakmu rasa manfaatnya. Ya. Oke, mungkin yang di rumah juga gitu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina al-akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa qira'atana wa ta'abbudana wa takhussu'ana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasayyikhina wa limuallimina wa dhatil khuqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafurud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Oke, rekan-rekan kita, itu tadi talkshow online pada malam hari ini. Silahkan dipetik semua kebaikan yang sudah disampaikan oleh Gus Tata, dan untuk itu saya mewakili rekan-rekan kita PAC Ibnu IPPN Wates mohon undur diri. Semoga waktu bisa mempertemukan kita lagi di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.